Assalamualaikum. Yuk mengenal macam-macam gangguan belajar pada anak usia dini. Sebenarnya apa sih gangguan belajar itu? Gangguan belajar adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengolah, menganalisis, atau menyimpan informasi, sehingga memperlambat anak dalam perkembangan akademiknya. Jenis-jenis gangguan belajar pada anak. Yang pertama, disleksia. Disleksia atau kesulitan membaca merupakan gangguan belajar membaca dan menulis, di mana seorang anak yang memiliki gangguan disleksia akan kesulitan memahami kata-kata tertulis. Anak yang mengalami gangguan disleksia akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, anak akan susah melafalkan lagu. Yang kedua, anak akan sulit mengikuti arah baik itu ke kanan ataupun ke kiri. Yang ketiga, anak akan sulit membedakan huruf atau kata. Berikut ini cara mengatasi disleksia pada anak, yaitu Bunda bisa melakukan langkah-langkah di bawah ini, seperti membacakan buku untuk anak-anak, membuat suasana membaca lebih menyenangkan, dan memotivasi anak untuk membaca buku. Nah, yang perlu diingat oleh Bunda, si kecil akan sangat kesulitan membaca bila masalah ini tidak ditangani dengan segera. Imbasnya, kemampuan dalam memahami pelajaran di sekolah juga akan tertinggal. Yang kedua ada diskalkulia. Apa sih itu sebenarnya diskalkulia? Diskalkulia merupakan gangguan yang mempengaruhi kemampuan sains atau matematika, di mana anak yang memiliki gangguan tersebut akan sangat sulit bila berhubungan dengan angka atau yang disebut dengan matematika. Anak yang memiliki gangguan diskalkulia akan mengalami ciri-ciri sebagai berikut. Anak akan kurang paham tentang suatu nilai seperti ratusan ataupun puluhan. Anak juga akan sulit untuk fokus pada pelajaran matematika. Anak juga akan lebih sering memberikan jawaban yang berubah-ubah apabila diberi pertanyaan. Berikut ini merupakan cara mengatasi diskalkulia. Cara mengatasi gangguan diskalkulia yang pertama, Bunda bisa menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari anak. Misalnya, menghitung jumlah pensil di dalam kotak, ataupun menghitung kursi di meja makan, dan sebagainya. Nah, yang kedua, Bunda juga bisa melatih anak untuk memahami suatu simbol ataupun suatu angka. Selanjutnya, yaitu melatih anak untuk melakukan ordering, atau yang biasa disebut untuk mengurutkan. Misalnya, mengurutkan dari bilangan yang terkecil hingga bilangan yang terbesar. Yang terakhir, disgrafia. Apa sih disgrafia itu? Disgrafia merupakan gangguan yang dimiliki anak untuk menangkap atau mengolah bahasa menjadi tulisan. Anak yang memiliki gangguan seperti ini, mereka cenderung akan kesulitan untuk menulis dengan tangannya sehingga tulisannya nampak berantakan dan sulit untuk terbaca. Selanjutnya, ciri-ciri disgrafia. Yang pertama, anak menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kegiatan menggambar ataupun menulis. Yang kedua, anak kesulitan untuk menulis kalimat dalam bentuk yang baik dan benar. Cara mengatasi disgrafia. Yang pertama, menjalani terapi. Memberikan terapi kepada anak yang memiliki gangguan ini akan membantu melatih koordinasi mata dan juga tangannya. Yang kedua, obat sesuai resep dokter. Apabila si kecil memiliki gangguan tersebut atau hiperaktif, maka untuk meningkatkan konsentrasi yang bisa Bunda coba. Ketiga, ada mengubah kebiasaan. Selain itu, Bunda juga bisa mengubah kebiasaan si kecil mulai dari jadwal makan, membaca, ataupun menulis untuk mengatasi gangguan disgrafia pada anak. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab gangguan belajar. Sebenarnya apa sih yang menjadi faktor gangguan belajar itu? Faktor yang pertama yaitu faktor genetika. Ada beberapa penelitian bahwa 35% hingga 45%
orang tua akan menurunkan gen kepada anaknya. Jadi, apabila orang tua memiliki gangguan belajar, maka resiko anak akan memiliki gangguan belajar yang sama. Yang kedua, ada faktor pola asuh. Para ahli lain menyatakan bahwa orang tua yang memiliki kesulitan belajar akan mentransfer kesulitan belajar yang sama kepada anak melalui interaksi pola asuh. Misalnya, orang tua yang memiliki kesulitan dalam membaca, maka secara langsung ataupun tidak akan melafalkan huruf dengan tidak jelas pada anak, sehingga anak akan mendapatkan pemahaman yang salah terkait membaca ataupun pengucapan huruf dan kata. Faktor yang ketiga yaitu faktor ibu yang mengonsumsi minuman beralkohol pada masa kehamilan. Diketahui bahwa barang tersebut mengandung zat yang dapat mengganggu dan merusak perkembangan otak pada bayi. Sehingga ibu hamil yang mengonsumsi zat tersebut, resikonya anak akan memiliki gangguan belajar. Dan yang lebih parahnya, anak akan beresiko mengalami retardasi mental. Yang keempat, ada kelahiran prematur. Kelahiran prematur dapat menjadi sebab seseorang memiliki kesulitan belajar. Karena pada bayi yang lahir prematur, dimungkinkan ada organ-organ yang belum sempurna. Salah satunya perkembangan otak yang belum sempurna. Yang kelima yaitu ibu yang mengidap virus HIV atau AIDS. Virus HIV atau AIDS dapat menyebabkan kerusakan neurologis atau kerusakan fungsi otak pada bayi. Oleh karena itu, bayi yang dilahirkan dari ibu yang mengidap AIDS beresiko memiliki kesulitan belajar. Nah, setelah kita mengetahui beberapa kemungkinan penyebab seorang anak memiliki kesulitan belajar, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih seorang guru dapat membantu siswanya yang memiliki kesulitan belajar? Maka berikut ini adalah bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar yang bisa dilakukan oleh guru. Di antaranya, yang pertama, ada direct instruction atau yang biasa disebut sebagai instruksi secara langsung. Seorang guru bisa menerapkan program ini pada beberapa bidang akademis seperti membaca, berhitung, sains, sosial, dan lain sebagainya. Nah, instruksi seperti ini disampaikan dengan langsung bertatap muka kepada anak, serta dilakukan secara bertahap sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Serta guru menekankan program praktek dan penyampaian materi secara berulang-ulang. Yang kedua, guru juga bisa menggunakan mind mapping. Mind mapping mengajarkan kemampuan pembelajaran untuk belajar, karena sebagian anak dengan kesulitan belajar tidak memiliki strategi yang baik untuk belajar. Nah, contohnya, siswa dapat diajarkan membuat catatan atau mind map untuk mempermudah dalam pembelajaran. Ini ada peer tutoring atau yang biasa disebut sebagai tutoring teman, di mana guru akan menyusun program pembelajaran dengan cara mengelompokkan siswa dan mahasiswa dalam beberapa kelompok. Kemudian menetapkan siswa yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu teman-teman yang lain, sehingga akan meningkatkan keefektifan dalam belajar karena didukung oleh adanya kebebasan dalam menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Dan yang terakhir, cara mengatasi kesulitan belajar yang dapat dilakukan oleh orang tua. Peran orang tua diharapkan dapat membantu guru dalam mengetahui cara terbaik untuk mengajarkan pendidikan kepada anak. Beberapa peran yang bisa dilakukan oleh orang tua, di antaranya yaitu memberikan motivasi kepada anak. Kedua, mengulang materi pembelajaran yang telah diberikan di sekolah. Yang ketiga, hindari membandingkan anak dengan saudara ataupun dengan teman yang lainnya. Yang keempat, yaitu mendampingi anak ketika mereka belajar agar anak lebih mudah bertanya atau meminta bantuan ketika mengalami kesulitan. Tak hanya itu, orang tua juga bisa menjalin komunikasi dengan guru di kelas. Maka, orang tua akan dapat mengetahui
di mana kemampuan dan kesulitan yang dialami anak. Gimana nih Mom? Sudah jelaskan penjelasannya? Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye.